Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, Bang Musbon. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan subscribe dulu kawan-kawan dan di share ya. Oke, hari ini kita akan mereview tentang kondisi piket 0 pasca erupsi Semeru 2 bulan lalu. Ini adalah salah satu kampung di Sumberwuluh. Barusan kita lewati adalah kumpulan bego atau alat berat yang ikut tenggelam pada erupsi ini. Jalur ini termasuk jalur yang tenggelam kawan-kawan, jadi ini baru diperbaiki lagi atau diberi jalan akses baru, karena memang ini termasuk kampung yang tenggelam, terutama yang sebelah kiri kita atau yang mendekati dengan sungai di Piket 0. Jadi kita lihat sebelah kita, kondisi debu atau tanah aliran lahar Semeru itu setinggi rumah yang ada di sebelah atau di sekitar kita kawan-kawan. Ini sangat miris sekali, dan beberapa masih banyak bantuan, ada beberapa bantuan yang masih mengalir, alhamdulillah. Jadi masih banyak yang peduli dengan korban-korban erupsi Semeru. Ada beberapa rumah yang sudah dibersihkan dan mungkin ditinggali cuma sementara, tapi sebagian besar untuk daerah ini sudah ditinggalkan. Nah, untuk yang daerah yang kita lewati ini, yang sekarang ini yang mendekati Piket 0, itu tidak sampai ketutup erupsi kawan-kawan, hanya saja kena debu dan tidak mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Ini sebagian besar penduduknya sudah kembali untuk yang posisi di daerah ini, karena ini pas atau rumah-rumah terakhir sebelum Piket 0. Ini sebagian besar tidak mengalami kerusakan yang signifikan karena memang tidak tertutup oleh debu aliran erupsi Semeru. Di sebagian besar ada warganya sudah. Hanya saja mungkin ini masuk zona merah kawan-kawan, jadi masuk daerah yang akan direlokasi. Baik, ini sudah kita masuk ke jalur erupsi. Sebelah kiri kita itu adalah tumpukan sisa-sisa debu material aliran erupsi Semeru. Itu di kejauhan kelihatan seperti gunung dan sangat luas sekali hamparan yang tertutup oleh debu-debu erupsi Semeru. Ini kita lihat jalur ini mulai diperbaiki. Ini sudah mulai agak lebar kanan kiri. Ini nanti setelah sampai proyeknya sampai di sini, ini akan dilebarkan juga, akan dikeraskan lagi, akan diaspal ulang kawan-kawan. Tapi untuk sementara ini pemerintah masih mengejar untuk menyelesaikan jembatan pengganti jembatan Piket 0 yang terputus 2 bulan kemarin. Untuk jalur Piket 0 ini, berhubung saya dari arah Lumajang, maka sebelah kiri kita jurang, sebelah kanan kita adalah tebing. Ini ada depan kelihatan kawan-kawan, itu sisa-sisa material erupsi Semeru 2 bulan kemarin yang terjadi 4 Desember 2021. Sekarang bertepatan dengan hari Minggu 13 Februari 2022. Sudah hampir 2 bulan lebih kawan-kawan. Ini pemerintah lagi mengejar
proyek untuk menyelesaikan jembatan pengganti piket nol dan juga menyelesaikan aliran sungai yang di bawah, karena kemarin terduduk debu-debu material sehingga dikhawatirkan membuat sungai baru, yang mana misalnya ada aliran sungai baru arahnya malah ke perkampungan atau rumah penduduk, sehingga pemerintah mempercepat untuk membuat sungai agar kembali ke posisi semula. Jadi ini adalah lokasi untuk keluar masuk kendaraan proyek dari pemerintah normalisasi sungai aliran lahar Semeru ini. Kita lanjut perjalanan mendekati piket jembatan Perak, kawan-kawan, di piket nol ini sampai nanti batas terakhir kita boleh melintas, karena nanti akan ada proyek dari perbaikan jembatan Geladak Perak atau jembatan Perak yang ada di piket nol ini. Kalau biasanya jembatan ini dikenal dengan nama Geladak Perak, kawan-kawan. Ini sisa-sisa warung yang masih selamat tapi ya mengalami beberapa kerusakan, kawan-kawan. Ini dulu daerah ini agak dalam sebenarnya, kawan-kawan. Sebelah kiri ini berhubung sudah ada aliran lahar sehingga agak sedikit dangkal, dan juga sebelumnya ini sangat rimbun dan rindang, jadi tidak sampai terlihat seperti ini, kawan-kawan. Tapi berhubung kemarin ada erupsi Gunung Semeru dan terjadi panas yang sangat tinggi, sehingga beberapa pepohonan itu kering dan bahkan ada yang terbakar, kawan-kawan. Tampak di kejauhan sana adalah aliran sungai baru, dan juga sungai itu dinormalisasi kembali, kawan-kawan, karena memang dikhawatirkan akan mengalir ke rumah-rumah penduduk kalau tidak dinormalisasi sungai aliran lahar ini, karena sewaktu-waktu akan terjadi lahar dingin, atau jika curah hujan di daerah pegunungan atau di Gunung Semeru sana tinggi, maka aliran yang di sini akan deras, kawan-kawan, sehingga itulah yang dikhawatirkan kita, sehingga jalur atau sungai ini harus dinormalisasi kembali. Sebelumnya subscribe dulu, kawan-kawan, jangan lupa like, share, dan aktifkan tanda loncengnya. Sewaktu-waktu kami akan update video terbaru, kawan-kawan. Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan sampai batas kita boleh melintas. Di kejauhan sana sudah terlihat sisa-sisa jembatan atau Geladak Perak, dan masih ada sisanya kelihatan itu, kawan-kawan. Dan di sini sungai ini terdiri dari batu-batu besar, kawan-kawan. Kita lihat itu batunya besar-besar sekali. Ini banyak warga yang berkunjung ke sini setelah 2 bulan pasca erupsi Semeru. Kita parkir dulu, kawan-kawan. Jadi kondisinya seperti ini sangat gersang sekali, kawan-kawan. Dulu ini sangat rindang hijau daerah ini, kawan-kawan. Sekarang sisa pepohonan yang hampir tumbang semua. Kondisi sekarang masih pandemi, kita harus patuh prokes, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, atau semprot pakai hand sanitizer, kawan-kawan. Kita saling menjaga kita dan menjaga keluarga kita, menjaga teman kita, saudara kita, tetangga kita, dan lain-lain. Kita saling menjaga dengan memakai masker.
Sambil lalu kita lihat sekeliling sisa-sisa erupsi ini kawan-kawan. Semoga dengan adanya erupsi ini ada hikmahnya, sehingga kedepannya kita menjadi lebih baik. Tampak di depan sana adalah bebatuan yang besar, dan juga ada alat berat yang lagi menghancurkan batu. Itu salah satu proyek untuk perbaikan atau pengganti jembatan dari jembatan Geladak Perak ini. Nanti akan dibangun di tempat yang sama, informasinya seperti itu kan kawan. Ditargetkan tahun depan sudah mulai beroperasi jalur ini, karena untuk jalur selatan dari arah Malang Lumajang atau sebaliknya itu terputus total sekarang kawan-kawan. Ada jalur alternatif, misal lewat jalur Curah Koboan, cuma jalurnya sangat berbahaya sebenarnya karena tidak ada jembatannya. Jadi warga yang melintas itu langsung turun ke sungai, ya sungai ini kan kawan, yang ada di depan kita ini. Tapi untuk saat ini sudah mulai ramai jalur tersebut karena memang jalur alternatif, tidak ada jalur lain. Ada lagi lewat jalur Tempur Sari, agak melingkar lumayan jauh, atau lewat jalur tengah juga bisa, lewat Bromo Ranupani. Jadi kalau dari Malang lewat Tumpang, Bromo, Ranupani, Senduro, Lumajangnya Senduro kawan-kawan. Tapi itu bagi kendaraan yang fit, sehat, dan juga kondisi drivernya juga harus sehat kawan-kawan. Kita berharap memang tahun depan ini sudah bisa beroperasi kembali, atau mungkin tahun ini akhir bulan di tahun ini mungkin bisa beroperasi. Kita berharap seperti itu kawan-kawan, karena memang akses dari Malang ke Lumajang sekarang terputus total. Penyebabnya adalah erupsi Semeru ini. Tampak di sini mulai agak ramai kawan-kawan, karena memang hari ini adalah hari Minggu. Beberapa warga tidak beraktivitas, artinya libur. Kesini hanya untuk mengetahui kondisi atau perkembangan dari jembatan Perak ini atau Geladak Perak. Tampak di kejauhan sana beberapa alat berat lagi mengerjakan proyek untuk pembuatan jembatan pengganti. Kita berharap erupsi ini tidak terjadi kembali kawan-kawan, karena dampaknya sangat besar sekali bagi penduduk sekitar atau masyarakat umum. Salah satunya ini akses jalan terputus. Tampak di depan kita adalah kendaraan proyek dari PUPR yang hilir mudik.
untuk memperbaiki dan membantu agar jembatan ini segera selesai, sehingga kita mudah untuk berkendara baik dari arah Malang menuju Lumajang atau sebaliknya dari Lumajang menuju arah Malang. Semoga ini banyak hikmahnya kawan-kawan, sehingga kedepannya kita akan lebih baik kembali. Kita tidak akan berlama-lama di sini kawan-kawan, karena ini bukan tempat wisata. Kita hanya update kondisi terbaru kawan-kawan. Kita akan segera kembali, mungkin beberapa minggu ke depan kita update kembali kondisi jalur ini kawan-kawan. Karena bagaimanapun ini adalah jalur vital dari dan ke Lumajang menuju Malang atau sebaliknya. Tampak di depan itu adalah aliran, itu ada batu besar yang nyangkut kawan-kawan. Itu biasanya kalau lagi hujan, curah hujan tinggi, di sini terjadi longsor. Karena memang di sini sering terjadi longsor kawan-kawan. Beberapa bulan sebelumnya jalur terputus, biasanya 1 hari tidak sampai atau 2 hari. Jadi memang jalur piket 0 ini jalurnya adalah jalur rawan longsor karena memang di gunungan. Baik, kita kembali ke arah Lumajang lagi kawan-kawan, karena memang kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Malang kalau dari jalur ini. Sekarang masih terputus total. Tampak di sebelah kanan kita ini terjadi longsor kawan-kawan, karena memang di sini rawan sekali kawan-kawan, rawan longsor. Dan biasanya juga terjadi kabut kalau di sini, terutama yang perjalanan malam misalnya. Perjalanan malam kabut terus hujan, itu pandangan sangat terbatas sekali kawan-kawan. Tanpa di kejauhan sana ada kamera pemantau kawan-kawan, karena untuk mengetahui kondisi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi kembali. Kejadian kan roto ngono. Ada gede-gede gak ada omah. Hah? Sak motor-motor ini. Buat sungai baru soalnya kan aliran ini kan golek jalur maneh, jadi dibalik nanya. Kita akan segera menuju perkampungan kembali kan. Kita akan kembali pulang. Mungkin beberapa bulan lagi kita akan review kembali atau update kondisi dari perkembangan pembangunan jembatan Geladak Perak ini kawan-kawan. Karena bagaimanapun kita sangat membutuhkan jembatan ini, jalur vital Malang Lumajang via jalur selatan. Tampak di kejauhan sana kawan-kawan, kelihatan sebelah kanan kita. Itu dulunya sebelum erupsi ini tidak kelihatan kawan-kawan, karena memang kanan kiri kita cenderung itu rimbun.
pepohonannya agak rimbun. Sekarang banyak pohon yang mati kan, tumbang, kering juga karena panasnya erupsi Gunung Semeru ini kawan-kawan. Itu untuk angin mengetahui angin, untuk mengetahui arah angin. Apa jenenge ya? Biasanya di laut ya ono. Ini adalah jalur dari kendaraan proyek pemerintah kawan-kawan, dari Kementerian PUPR ini. Diakses untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 ataupun alat berat yang beraktivitas di bawah. Ini adalah alat-alat pendukung dari proyek ini, ada WC portable dan lain-lain kawan-kawan. Ini adalah tampak warung yang sudah mulai rusak kawan-kawan, karena memang kondisinya waktu erupsi adalah hancur semua. Ini lumayan sebenarnya warung ini, parkirannya luas kemarin kan, sebelum terjadi erupsi parkirannya luas. Iku lho sing akeh begune anu iku lho. Paling iki lho parkirane bego. Bego ono kuno. Video selanjutnya kita akan mereview tentang Curah Koboan. Jadi perkembangan dari Curah Koboan atau jalur alternatif Malang Lumajang via Curah Koboan. Untuk video ini sudah hampir selesai kawan-kawan. Kita akan segera mengakhiri nanti. Ini sudah mulai jalur menurun kembali, kita kembali ulang. Untuk aspal, kondisi jalan aspal di sini memang tambal sulam kawan-kawan. Semoga dengan kejadian erupsi ini jalur ini menjadi lebih bagus dan diperhatikan oleh pemerintah pusat, karena memang ini jalur nasional kawan-kawan. Kita lihat dari garis tengahnya yang kuning, ini jalur nasional. Tampak memang sudah mulai dilebarkan ini. Semoga nanti jalurnya benar-benar sudah luas, karena memang jalur vital kawan-kawan. Sebelum terjadi erupsi, jalur ini sangat ramai sekali kawan-kawan. Apalagi misalnya musim tebang tebu misalnya, itu ramai di sini. Selain kendaraan roda 4 pengangkut pasir, ada kendaraan roda 4 yang mengangkut tebu. Tampak kita sudah mulai kembali ke perkampungan penduduk. Ini memang rumah untuk sekitar ini, karena kondisinya agak tinggi, tidak terdampak, hanya mungkin beberapa hanya debu saja. Jadi tampak kita lihat warga sudah mulai menempati rumah-rumah ini, tapi sebentar lagi di bawahnya itu habis kawan-kawan. Nah, ini tampak di depan. Ini warganya sudah mulai beraktivitas kembali, karena memang dampaknya tidak terlalu untuk daerah ini, tapi di depan, di tikungan depan nanti belok kanan itu sangat berdampak sekali. Nah, ini masjid sebelah kiri, ini masih belum. Depan ini sudah mulai hancur kawan-kawan, karena memang sudah mulai rendah, jadi tingginya selevel dengan sungai yang ada di belakangnya rumah-rumah sebelah kanan kawan-kawan. Tampak kelihatan rumah-rumah sangat hancur sekali, dan ini baru selesai digali lagi kawan-kawan, karena memang tanah ini, jalan ini tertutup oleh material erupsi Semeru. Tampak kelihatan di depan, kanan kiri kita. Ini rumah yang sebelah kanan bahkan hampir rata di ketinggian material Semerunya, kelihatan itu kan. Jadi untuk daerah ini memang sangat mengalami dampak yang tinggi dari erupsi ini. Beberapa rumah memang sudah mulai dibersihkan, tapi
tidak semuanya, karena mungkin warga hanya mengambil sisa-sisa harta benda yang masih bisa digunakan, karena ini termasuk dalam zona merah kawan-kawan. Misalnya ditempati kembali, sangat rawan terjadi erupsi kembali untuk daerah ini. Nah, sampai di sini mulai ada perbedaan. Sebelah kanan kita dampaknya hancur, sebelah kiri tidak terlalu parah ya kan kawan, karena ini sudah mulai agak jauh. Ini aliran sungai juga. Semoga erupsi yang seperti tahun 2001 kemarin tidak terjadi lagi kawan-kawan, karena memang statusnya Gunung Semeru adalah Gunung Semeru aktif, resiko erupsi memang sangat tinggi, sehingga untuk warga yang masuk zona merah memang disarankan dan diwajibkan untuk relokasi ke tempat hunian baru. Ini tampak sebelah kanan kita itu bego-bego atau alat berat yang tertimbun material panas kemarin. Itu kendaraan truk yang rusak kawan-kawan, kelihatan sebelah kanan. Baik, cukup sekian review update kondisi terbaru dari Piket 0. Semoga dengan adanya erupsi ini ada hikmah dan menjadikan kita lebih baik di kemudian hari. Terima kasih kawan-kawan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pemulih apa nang kurang apaan? Iya ya. Sampai minggir kali nih. Tapi kok anaknya wong lewat. Ayo. Timbange minggu ngarep saya kate golek jalur